Balik lagi di channel gue, dan kali ini gue bakal bahas 3 hal yang paling penting buat gue. Yang pertama tentu aja hasil semalam United menghadapi Sevilla. Terus juga ada Juventus menghadapi Lisbon. Dan juga ada soal update mundurnya pembelian klub Man United dari para pembelinya. Gue bakal bahas secara tuntas semuanya. Tapi sebelumnya, saksikan dulu yang satu ini. Di Emirates Stadium, pertandingan antara Arsenal. Ya, pertama menghadapi Sevilla, Man United datang tanpa adanya seorang Rashford, pemain yang setelah World Cup ini kelihatan banget progresnya, cukup rutin mencetak gol, menjadi harapan MU di lini depan. Termasuk versatile, bisa dimainkan sebagai sayap kiri ataupun juga sayap CF, central forward. Nggak adanya Rashford memaksa Ten Hag masukin Sancho di kiri, Anthony di kanan, lalu Bruno sama Sabitzer ganti-gantian. Dan di pertandingan semalam Sabitzer yang menjadi bintangnya. Dan nggak aneh juga semalam Martial jadi main, dan terbukti mainnya Martial juga bikin warna tersendiri di lapangan ya. Gue tim Martial soalnya. Dan United United mencetak 2 gol di awal, lalu disamakan oleh Sevilla jadi 2-2. Sebenarnya 35 menit pertama United cukup meyakinkan permainannya, membuat Sevilla ini kesulitan untuk mengembangkan permainannya. Secara matematika, kalau secara matematis nih, MU aja bisa ngalahin yang peringkat 1 La Liga, apalah artinya yang peringkat 13 gitu loh. Tapi kan matematika, sepak bola bukan matematika ya, jadi nggak bisa diibaratkan seperti itu. Ya, 30 menit pertama cukup bagus, cukup fluid lini depan MU. Strateginya sama, membuat lini belakang menjadi stretch, lalu dimasukkan seorang midfield ke posisi nomor 9, dalam hal ini Sabitzer. Jadi golnya Sabitzer sebenarnya masih mirip-mirip, dapat terupas dari tengah, keep kaki kiri, langsung shoot. Ya, dua-duanya gol seperti itu artinya adalah bahwa pergerakan unit ini adalah pergerakan latihan, bukan pergerakan secara secara dadakan gitu. Tapi ini adalah buah dari hasil latihan terukur, karena hasilnya ya mirip-mirip gitu. Dan buat gue kelihatan ada progres dari Ten Hag dari segi attackingnya. Intinya 2-0 babak pertama, dan sejak half time ditambah adanya pergantian pemain, Varane cedera diganti Maguire, terus juga ada Lisandro Martinez juga cedera. Kalau nggak salah nggak diganti karena Ten Hag sudah melakukan semua jatah pergantian pemain ya, correct me if I'm wrong kalau gue salah. Dan yang paling ketara adalah sisi kiri United ini terekspos banget. Sisi kiri United adanya siapa aja? Malaysia, lalu ada Bruno, dan juga ada Sancho. Gue bakal bahas dulu 3-3-nya nih. Malaysia kelihatan sekali dari awal bermain gugup banget. Kenapa? Yang gue lihat sih dari jarak antara pemain, yaitu dia dengan Liha atau Lisandro Martinez, dan dia juga dengan Malaysia dengan Bruno. Cukup jauh, dan kelihatan banget kalau tim kayak pemain baru khususnya gini ngerasa tidak dapat dukungan dari sekitarnya, ini bakal bikin dia panik. That's why beberapa kali pergerakannya, beberapa kali penyelesaian atau decision makingnya sering salah, karena dia ngerasa, yang gue lihat ya, dia ngerasa kayak jarak antar pemain jauh, jadi dia bikin banyak sekali kesalahan, dan dia juga panik. Bruno juga, ya, gue masih belum gitu ngeliat peran Bruno sih, selain protes dan ditambah kartu kuning. Artinya nanti di second leg Bruno bisa main karena udah dapat yellow card. Dan terakhir ya Sancho semalam udah dikasih kesempatan sama Ten Hag untuk menjadi reguler, dan dia ngilang dalam artian saat ada kondisi penting di mana dia harusnya menjadi step up, dia enggak. Dan decision makingnya juga cukup banyak sekali salahnya. Ada kondisi dia udah depan gawang, harusnya tinggal dipassing ke kanan bisa jadi gol,
Dia masih keeping, lalu akhirnya keluar lagi. Ya, Sancho padahal udah dapat tambahan pre-season dari Ten Hag ke Belanda, tapi belum. Sancho harusnya bisa step up karena ini kesempatan dari Ten Hag, dan dengan pemilik baru musim depan, kalaupun akhirnya dijual, ya gue yakin Ten Hag bakalan cari seorang winger lagi, dan posisi Sancho ini sangat amat dipertaruhkan gitu. Jadi ini kesempatan lu buat menunjukkan bahwa lu layak untuk ada di tim ini, dan di game semalam gue ngeliat Sancho layak di tim ini. Elanga pun demikian. Jadi ya buat gue semalam selain antar lini nggak ada join atau disjointed antar lini, gue juga melihat ada kesalahan dari Ten Hag. Kenapa? Ya, lu menghadapi Sevilla, oke? Yang satu sisi emang sedang mengejar peringkat di La Liga, peringkat 13. Apalagi nanti di weekend ini menghadapi Valencia kalau nggak salah. Artinya dia menyimpan materi terbaiknya di bangku cadangan. Harusnya Ten Hag tahu, karena ya ini kan tim punya scouting ya gitu. Harusnya tahu bahwa Sevilla di babak kedua bakal jauh lebih menyerang, jauh lebih ultras, jauh lebih attacking mindednya, lebih kerasa. Dan itu benar-benar kerasa saat El-Nesyri dimasukin, dan Suso dimasukin juga, sangat amat kelihatan. Dan 2 gol juga lahir dari sisi sebelah kiri MU atau sisi kanan dari Sevilla. 2 kali diekspos. Pertama gol bunuh dari Malaysia, yang kedua umpan dari kanan, umpan dari Jesus Navas, pemain yang juga dimasukkan di babak kedua. Crossing disundul sama El-Nesyri, tinggi sekali loncatnya. Lalu Maguire membelokkan bola ke dalam gawang, akhirnya diberikan keputusan kartu merah. Aku kartu merah, bunuh diri. Ya, soal kartu merah juga ini gue pengen bahas juga soal Lamela. Oke, buat gue Lamela layak sekali kartu merah. Kalaupun alasannya dia tidak sengaja, pertanyaan gue adalah gimana lu cara ngukur ketidaksengajaan? Gak bisa. Apa yang lo bisa ukur? Yang lo lihat di depan mata. Aturannya ada. Kakinya stamping atau menginjak tulang kering. Apalagi yang mau kau permasalahkan, kawan, it's a red card. Dia tapi nggak sengaja. Ya gimana cara lo ngukur nggak sengaja? Kalau lo semua mau pakai nggak sengaja, nggak niat, handsball nggak sengaja, nggak niat, nggak usah pakai peraturan. Tapi pakainya adalah ya psikologis aja gitu, nggak sengaja atau sengaja. Tapi kan semalam jelas lah, pull sepatunya itu nginjek atau stem, menyempel tulang kering dari Casemiro. Walaupun alasannya pengen menghindari bla bla bla, for me it's a red card. Dan Lamela beruntung bisa get away with it. Ya, second leg nanti banyak sekali pemain MU yang nggak bisa main. Bruno juga, Liha Varane juga kemungkinan nggak bisa main. Dan Rashford juga nggak ada. Ya, hampir setengah timnya ya. Luke Shaw juga kayaknya nggak akan main. Ya, ini materi tim utama MU gitu. Dan ini tentu akan kehilangan besar bagi United menghadapi Sevilla di Andalusia. Jadi ya, good luck for that. Next, gue bakal bahas soal Juve. Juve ini semalam main pakai formasi 3-4-3, which is mind blowing buat gue. Ada apa? Kenapa jadi tiba-tiba pakai 3-4-3? Lu pengen segitu nyerangnya, lu pakai 4-3-3. Lu pengen nguasai lini tengah, lu pakai 3-5-2. As usual you do di Serie A. 3-5-1-1 di Maria Vlahovic. Bukan lu nambah atau lu pump up pemain di lini depan, 3 pemain, dimana sayap kiri lu, Chiesa, adalah pemain yang gak jauh beda karakternya dengan Kostic. Jadi sering sekali kemarin waktu Chiesa bermain lebar itu crash dengan Philip Kostic dan Chiesa. Karena Chiesa sendiri aslinya ya pemain melebar, pemain sayap, pemain luar untuk formasi 4-2-3-1, formasi 4-3-3 itu cocok gitu. Tapi semalam Kostic yang biasanya menyusuri wilayah kiri dari Juventus ini sering tabrakan sama Chiesa.
Padahal kalau Chiesa main narrow aja itu udah cukup oke. Dan buat gue menghadapi Sporting Lisbon yang juga pakai 3-4-3 akhirnya boring banget gamenya karena sama-sama main hati-hati. That's why hasil akhirnya juga 1-0 doang lewat gol kayak begitu ya. Buat gue it's a massive win, massive poin buat Juve. Keadaan berubah saat Fagioli masuk. Keadaan mulai berimbang. Berarti kan kalau pakai 3-4-3 tadi midfield cuma 2, Locatelli sama Rabiot. Begitu Fagioli masuk, ada Locatelli, Rabiot sama Fagioli tadi. Nah, kanan kirinya ada Cuadrado dan juga si Kostic. Depan 2. Nah, ini mulai balance, mulai tengahnya mulai berasa ada enaknya, mulai kelihatan arahnya mau dibawa kemana. Ini belakang juga cukup bagus, Gatti juga cukup oke. Ini mulai balik lagi nih. Juve yang biasa aja itu mulai kembali biasa aja, which is good. Karena pakai 3-4-3 Juve di bawah biasa aja buat gue. Nggak banget gitu. Dan begitu pakai 3-5-2 Fagioli masuk cukup oke. Perin juga sebagai pengganti Chesney yang dadanya sakit katanya juga cukup oke. Ya, Gatti dan Perin buat gue cukup oke semalam. Dan ya begitu banyak yang bisa dibahas. Artinya bahwa perubahan formasi nggak selalu menguntungkan. Cuman semalam pakai 3-4-3 Allegri sadar bahwa itu kesalahan dan kembali pakai 3-5-2 which is menghasilkan 3 poin bagi Juventus. So congrats buat fans Juventus. Dan terakhir gue pengen update soal proses penjualan klub United. Yang hampir kayaknya gue selama ngikutin penjualan klub gini, waktu Everton mau dibeli Moshiri, Arsenal mau dibeli Kroenke, gak pernah seribet ini gitu, gak pernah menjelimetkan ini gitu. Sekarang sudah ada pada tahap third round open bid gitu. Biasanya satu babak open bid masuk. Bid ini masuk bukan ke klub ya, bid ini masuk ke sebuah badan yang ditunjuk oleh klub untuk menerima atau menolak sebuah bid atau tawaran. Jadi tawaran itu nggak langsung masuk ke klub, tapi ditunjuklah firma atau badan untuk menerima atau menolak atau ya apapun dari tawaran para pembeli atau bidder. Di 2 tahap awal yang menjadi pole position adalah Sheikh Jassim dan juga Jim Ratcliffe. Menawar. Glazer ngerasa bahwa belum masuk nih angkanya. Gitu. Tapi serius ini 2. Glazer angka pastinya emang nggak dibuka, cuman infonya jangan dipakai dasar. Ini info doang. 6-7 billion pounds. Nah, ini tawaran masih angka 5 billion-an, which is Glazer nggak mau angka segitu. Oke. Open bid lagi deh. Wah, open bid lagi nih, ketemu Rabu lagi. Udah 2 Rabu, ketemu Rabu lagi. Set revisi bid, revisi tawaran. Oke, dua sisi ini, 2 Jim Ratcliffe dan juga Sheikh Jassim melakukan revisi tawaran. Oke. Masih kurang juga nih. Sampai akhirnya Rabu kemarin babak ketiga revisi bid. Ini sudah terlalu memusingkan ya, terlalu bikin repot orang gitu. Yang ada Jim Ratcliffe sama Sheikh Jassim ini merasa dipermalukan, cabut gitu. Ini hal-hal yang gue berkali-kali bilang baik di DPI ataupun di YouTube gue juga. Semakin kesini kondisinya, Glazer semakin akan berat untuk menjual United. Kenapa? Karena kurvanya ini naik MU. Perlahan tapi pasti. Ya, perlahan ya. Naik gimana semalam 2 sama Sevilla? Gue udah yakin bakal ada yang komen gitu, gue udah yakin. Gue bilang perlahan tapi pasti kurvanya naik. Oke? Dan Liga Champions juga masih di tangan tahun depan. Kondisinya saat ini masih memungkinkan untuk diraih. Jadi masih oke lah gitu kondisi MU. Perlahan tapi pasti naik. Fans juga ada di belakang tim. Ya artinya nggak ada huru hara lah di tim ini. Ten Hag cukup pandai mempackage tim ini. Kondisi stabil, saham naik. Ngapain gue lepas? Walaupun gue lepas, gue nggak jual BU. Oke? Sampai akhirnya open bid yang ketiga, revisi bid lagi. Nah,
kita bakal harus nunggu Rabu depan lagi nih. Apa yang bakal terjadi sama Sheikh Jassim, terus juga Jim Ratcliffe, dan ada tambahan satu pengusaha asal Finlandia. Ya, gue lupa namanya. Cuma ada 3 sekarang menjadi pole positionnya. Jadi nggak cuma Jim Ratcliffe sama Sheikh Jassim, tapi ada tiga pihak. Apakah angka yang dimiliki atau diminta oleh Glazers akan ditemui oleh para bidder ini? Gue nggak yakin. Ditambah kasusnya adalah sekarang manajemen BT atau marah ke Inggris gara-gara Old Trafford nggak masuk ke dalam salah satu stadion yang dipilih untuk menjadi tuan rumah di 2028. Ini bete, kenapa Old Trafford nggak masuk? Ya semua pun sadar lah gitu. Teman-teman yang pernah ke Old Trafford pun sadar bahwa stadion ini perlu renovasi besar-besaran. Udah nggak layak untuk stadion mewah gitu. Kedua juga transportasinya kan nggak enak ke Old Trafford nih. Mau naik apa lu? Nggak ada kereta bawah tanah, naik bus juga susah. Paling mungkin naik taksi gitu. Gue ngerti posisinya Glazer bahwa gue pengen tahan karena gue pengen klub ini tetap ada gue milikin walaupun gak banyak, dan tentunya ini kondisi yang tidak mengenakan bagi para pembeli. Jadi kita tunggu minggu depan seperti apa kelanjutannya. Dari gue gitu dulu aja, kita bakal ketemu besok untuk preview klub-klub dan juga liga-liga di Eropa, khususnya Premier League. Oke? Dari gue Ali gitu dulu. Thank you udah nonton, jangan lupa bantu untuk subscribe, like, komen, dan share. Udah hafal gue. Dan ya, sampai ketemu besok. Sampai jumpa. Bye.